Ya, selamat sore semuanya. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Selamat sore, Bante Namo Buddhaya. Ya, kita akan kembali memulai pelajaran yang telah kita lakukan. Samadhi 2 berkaitan dengan Vipassana. Seperti yang terutama kemarin juga telah kita bahas dalam kita bermeditasi, terutama dalam Vipassana, kita harus memiliki kesadaran pasif. Namun kesadaran pasif ini bukan berarti sebuah kesadaran yang sifatnya adalah apatis, masa bodoh yang muncul dari ketidaktahuan, tetapi justru kesadaran pasif harus muncul dari pemahaman yang benar, dari sebuah pengetahuan, dari kebijaksanaan, dari wisdom. Itu yang menjadi satu hal yang kemarin sudah kita bahas. Dan lebih lanjut, dalam kita bermeditasi Vipassana, sebenarnya juga ada beberapa hal yang harus disertakan dalam meditasi tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu bentuk meditasi yang dianggap oleh para guru meditasi sebagai panduan seseorang mempraktikkan Vipassana terdapat di dalam Mahasatipadana Sutta atau khotbah yang berkaitan dengan 4 landasan perhatian. Nah, dalam khotbah tersebut ada satu hal yang penting sekali untuk kita ketahui yang nantinya hendaknya diimplementasikan ke dalam meditasi, yaitu kualitas-kualitas batin yang harus dimunculkan di sana. Yang tidak lain adalah atapi, satima, sampajana, wineya loke abhija domanasa. Ada 4 hal ini yang harus dimunculkan dalam kita mengamati objek meditasi. Yang pertama adalah atapi. Atapi artinya tekun. Atapi di sini mengacu kepada daya upaya yang benar, mengacu kepada usaha yang benar dalam bermeditasi. Kalau di dalam Jalan Mulia Berunsur 8, atapi di sini mengacu kepada sama wayama. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah demi pelenyapan kotoran batin. Dan juga di saat yang sama adalah demi mengembangkan pikiran-pikiran yang bermanfaat, pikiran-pikiran yang luhur. Nah, atapi di sini atau vayama di sini, usaha di sini adalah untuk semua itu. Maka di dalam meditasi 4 hal yang berkaitan dengan daya upaya yang benar, yang dalam khotbah ini menggunakan istilah atapi, itu harus dimunculkan. Yang pertama adalah seseorang harus mengupayakan agar pikiran-pikiran yang buruk, yang tidak bermanfaat, yang merintangi batin, yang sudah muncul, itu harus dilenyapkan. Diupayakan, diusahakan untuk dilenyapkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebuah usaha agar pikiran-pikiran buruk yang belum muncul dalam batin diupayakan untuk jangan sampai muncul. Jadi yang belum muncul, jangan sampai muncul. Yang sudah muncul yang pertama, itu harus dilenyapkan. Maka dalam kita bermeditasi, walaupun kita menggunakan objek meditasi yang harus diperhatikan, tetapi di situ juga harus ada sebuah kewaspadaan, sebuah perhatian terhadap gerak-gerik batin untuk mengawasi apakah batin terseret oleh kotoran batin atau tidak. Kalau tahu bahwa batin sudah terseret oleh kotoran batin, maka dalam pengamatan
Dalam meditasi, seseorang harus mengupayakan untuk melenyapkan. Nah, jadi upaya untuk melenyapkan kotoran batin, dan ketika kotoran batin tertentu belum muncul, maka seseorang harus mengupayakan dirinya agar kotoran-kotoran batin yang belum muncul jangan sampai muncul. Ini adalah yang kedua, yang juga patut untuk ditengarai, harus diperhatikan dalam meditasi. Nah, kemudian upaya yang ketiga adalah upaya untuk mengembangkan pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang luhur, pikiran-pikiran yang bermanfaat yang membawa kepada pengembangan batin, membawa kepada pelenyapan kotoran batin. Nah, itu untuk diupayakan, untuk dimunculkan. Dari yang baik-baik, yang bermanfaat, yang tidak merugikan, yang membawa kepada lenyapnya kotoran batin, itu harus dikembangkan. Kalau itu sudah muncul, misalnya perhatian, kita sudah memiliki perhatian, maka harus ada upaya untuk mengembangkan perhatian. Kita memiliki ketenangan batin, maka harus ada upaya untuk mengembangkan ketenangan batin yang sudah ada. Kita memiliki keseimbangan batin, mampu melihat bagaimana dalam kondisi menyenangkan atau tidak menyenangkan batin menjadi seimbang, tetap seimbang, dan itu sudah ada, maka itu patut untuk dikembangkan. Maka yang baik-baik ketika itu sudah ada, itu harus dikembangkan. Kemudian juga harus ada upaya untuk memunculkan pikiran-pikiran yang baik, nilai-nilai dhamma yang luhur, yang membawa kepada pembebasan, membawa kepada pelenyapan kotoran batin untuk dimunculkan. Jadi yang belum muncul ini, yang baik-baik, itu hendaknya dimunculkan. Maka 4 upaya ini harus dilakukan. Dalam meditasi ini 4 upaya harus dilakukan. Dan itu disebut sebagai atapi. Maka dalam meditasi, apakah itu adalah meditasi yang arahnya adalah untuk ketenangan atau samatha, atau meditasi yang arahnya adalah untuk pengembangan kebijaksanaan, vipassana, sebenarnya di awal-awal seseorang meditasi, apa yang dilakukan sebenarnya sama, yaitu adalah usaha untuk melenyapkan rintangan-rintangan batin. Apakah seseorang mempraktikkan samatha atau vipassana, rintangan batin yang dulu juga pernah dibahas, yaitu berkaitan dengan panca niwarana, 5 rintangan batin, apakah keinginan untuk mencari kesenangan indera atau pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang dikuasai kebencian, kemalasan, rasa ngantuk, kegelisahan, kekhawatiran, dan juga keraguan-raguan, apapun bentuk pikiran yang merintangi batin, itu harus dilenyapkan. Apakah dalam praktik samatha, ketenangan, meditasi ketenangan, ataupun dalam praktek vipassana. Harus ada upaya untuk melenyapkan. Dan ini adalah atapi. Dan sementara ketika seseorang tahu bahwasanya ada hal-hal yang baik, ada kualitas-kualitas batin yang baik, yang bermanfaat, seperti misalnya ketenangan, konsentrasi, kebijaksanaan, keseimbangan batin, perhatian, dan itu sudah hadir, sudah ada dalam meditasi, maka seseorang patut untuk mengembangkan. Dan kalau belum ada, harus ada upaya untuk mengembangkan. Nah, ini adalah atapi. Yang pertama yang harus dilakukan di dalam seseorang bermeditasi. Maka meditasi itu tidak sekedar seperti tidak tahu apa-apa atau seperti apatis, tidak, tetapi di situ ada pengamatan, ada perhatian terhadap batin, dan di situ ada usaha yang baik yang membawa kepada pengembangan batin itu sendiri. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah seseorang harus memiliki sati perhatian. Nah, jadi dengan istilah satima. Satima artinya adalah orang yang punya perhatian. Nah, dalam hal ini perhatian itu tentu sangat penting. Ya, karena apalagi dalam bermeditasi yang tadi juga disebutkan bahwasanya dalam meditasi kita itu harus mengamati batin kita. Dalam meditasi kita itu harus
mengamati sejauh mana batin kita itu dikuasai oleh kotoran batin atau tidak. Nah, untuk bisa mengamati batin yang demikian, yang sulit, sukar untuk diamati, maka dibutuhkan sebuah kewaspadaan, dibutuhkan sebuah perhatian. Perhatian setiap momen, setiap saat terhadap gerak-gerik batin. Termasuk kita bisa memperhatikan gerak-gerik jasmani atau gerak-gerik dari perasaan yang munculnya, atau tentu gerak-gerik ya keseluruhan batin, kondisi batin yang ada. Nah, di situ memperhatikan apapun yang berhubungan dengan secara singkat batin dan jasmani itu membawa kepada nantinya sebuah pengetahuan. Pengetahuan apakah batinnya dikuasai oleh kotoran batin atau tidak. Maka sati perhatian di sini sangat penting. Apalagi di dalam Maha Satipadana Sutta dengan judulnya adalah Satipadana Sutta, maka memang di situ sangat menekankan sati, sangat menekankan sebuah perhatian, sebuah kewaspadaan, sebuah kehati-hatian. Dan kita sudah membahas apa yang disebut sebagai sati, apa yang disebut sebagai perhatian, sejauh mana pentingnya signifikansi perhatian di dalam kita bermeditasi. Terutama adalah karena kotoran batin muncul setiap saat, setiap waktu, dalam aktivitas apapun yang kita lakukan, maka kita membutuhkan sebuah alat agar kita mampu mendeteksi kemunculan dari kotoran batin tersebut, agar batin tidak kemudian dikuasai, diseret oleh kotoran batin. Dan alat instrumen tersebut tidak lain adalah sati, adalah perhatian. Kita harus punya perhatian, punya kewaspadaan, punya kehati-hatian, penuh dengan kesadaran eling terhadap gerak-gerik batin dan jasmani. Sehingga ketika dalam bermeditasi kita waspada, kita penuh perhatian, kita sadar, kita eling dengan apa yang saat ini sekarang sedang terjadi, maka ketika ada kotoran batin yang muncul, seseorang akan tahu bahwa kotoran batin sedang muncul. Dan ketika orang tahu bahwa kotoran batin sedang muncul, maka sebelum kotoran batin melekat, menguasai, menyeret orang tersebut, maka dia akan bisa mengatasi kotoran batin tersebut agar tidak berkembang. Dan seiring dengan tajamnya sati perhatian, bahkan ketika baru ada tanda sedikit saja bahwa kotoran batin bisa muncul, ya biasanya kalau seseorang mengamati batin, maka lama-kelamaan akan mampu menengarai bahwasanya ketika ada sebuah gambaran tertentu, itu nanti akan mengarah kepada kotoran batin tertentu. Akan mampu ditengarai. Nah, sehingga ketika ada gambaran tertentu sebelum batin terseret oleh kotoran batin yang nantinya akan menguasai, nah seseorang sudah mendeteksi terlebih dahulu, dan ketika terdeteksi, maka tidak sampai memunculkan kotoran batin. Dan itu pentingnya sati atau perhatian. Maka selain ada usaha, maka harus ada perhatian. Dan tentunya di sini yang ketiga yang sangat penting untuk dimunculkan dalam meditasi adalah sampajana atau kebijaksanaan. Jadi clear comprehension atau sebuah pemahaman yang jelas. Ya, pemahaman yang jelas terhadap batin dan jasmani, terhadap objek yang diperhatikan. Nah, jadi pemahaman jelas di sini atau sampajanya tidak lain adalah panya. Tidak lain adalah kebijaksanaan. Jadi dalam bermeditasi ini, seperti yang minggu lalu juga saya sampaikan, bahwasanya tidak hanya sekedar seseorang itu punya sati, punya perhatian, hanya sekedar memperhatikan tetapi tidak ada kebijaksanaan. Hanya sekedar menggunakan kesadaran pasif tetapi tidak ada kebijaksanaan. Tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah di balik itu ada sebuah kebijaksanaan yang melatar belakangi mengapa seseorang mengembangkan kesadaran pasif. Jadi kesadaran pasif ini muncul karena ada kebijaksanaan, karena ada sampajanya, karena ada panya. Nah, di sini harus ada kebijaksanaan. Yang mana kebijaksanaan di sini secara simpel sederhana adalah mengetahui apakah ini baik atau buruk.
ini merugikan atau ini bermanfaat. Ini patut dikembangkan atau ini harus ditinggalkan. Nah, mengetahui demikian, maka seseorang yang memang tujuan meditasinya adalah untuk pengembangan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, maka orang demikian akan hanya mengembangkan apa yang baik, yang bermanfaat, yang tidak merugikan, yang patut untuk dikembangkan. Nah, di sini kebijaksanaan adalah demikian, yang nantinya akan mengarahkan seseorang pada pemahaman juga bahwa ternyata apapun bentuk batin dan jasmani yang diperhatikan, ternyata semuanya tidak kekal. Ternyata semuanya hanya munculnya, terus berubah, tidak bisa dipertahankan. Nah, dari pengalaman seseorang pun akan tahu bahwa apapun yang tidak kekal, yang berubah, yang tidak bisa dipertahankan, ketika seseorang melekatinya, seseorang menggenggamnya, tidak mau melepasnya, maka di sana akan muncul penderitaan. Sementara sesuatu berubah, kemudian dilekati. Nah, ketika kemelekatan terjadi, maka di sana akan ada benturan batin, konflik batin, yang tidak lain adalah menyebabkan penderitaan bagi orang tersebut. Maka orang demikian yang melihat bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal, maka batinnya akan withdrawing. Batinnya akan tidak melekat. Karena tahu kemelekatan membawa kepada penderitaan. Nah, ketika tidak melekat, maka membawa kepada pelepasan, membawa kepada kedamaian. Nah, di situ ada pemahaman tentang anicca, ada pemahaman tentang dukkha. Dan seiring dengan waktunya, dalam bermeditasi melihat perubahan yang terjadi setiap momen, maka seseorang pun akan tahu, memahami bahwasanya ternyata apapun bentuk batin dan jasmani yang seakan-akan ada entitas di dalamnya, yang seakan-akan ada sebuah individu di dalamnya, ternyata tidak ada. Yang adanya sekedar perubahan. Setiap momen, setiap detiknya, batin dan jasmani ini terus berubah. Dan tidak ada satupun yang bisa bertahan. Dan karena perubahan itulah maka tidak ditemukan sebuah entitas. Tidak ditemukan sebuah individu. Individu, entitas, itu adalah sebuah kecenderungan yang dibangun oleh pikiran itu sendiri. Merasa seakan-akan bahwa ada individu, ada diri. Nah, pemahaman demikian disebut sebagai anatta. Nah, sampajanya demikian juga harus dimunculkan. Pandangan benar, pengetahuan kebijaksanaan ini juga harus dimunculkan. Maka usaha yang benar, perhatian yang benar, dan juga kebijaksanaan itu harus muncul di dalam meditasi vipassana. Dan ini sangat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha di dalam Mahacattari Saka Sutta, terutama berkaitan dengan jalan mulia berunsur 8. Beliau mengatakan, Sang Buddha mengatakan, dalam praktek jalan mulia berunsur 8, 3 hal tidak bisa dipisahkan. Akan terus berputar di situ. Dalam prakteknya 3 hal tidak bisa dipisahkan dan akan terus berputar saling menyokong satu sama lain. Nah, 3 hal ini tidak lain adalah samadhi, samawayama, dan samasati. Nah, samadhi pandangan benar mengacu kepada sampajanya, mengacu kepada pengetahuan, mengacu kepada kebijaksanaan. Samawayama dalam Mahasatipatthana Sutta mengacu kepada atapi, sebuah ketekunan. Tekun untuk melenyapkan kotoran batin. Sedangkan tentu di sini samasati, perhatian yang benar mengacu pada sattima di dalam Mahasatipatthana Sutta, yaitu orang yang berperhatian. Nah, 3 hal ini tidak bisa dipisahkan dalam meditasi, dalam vipassana, dan juga di dalam praktek jalan mulia berunsur 8. Dan kenyataannya sebenarnya ya praktek vipassana itu adalah praktek jalan mulia berunsur 8. Tidak bisa dipisahkan. Praktek jalan mulia berunsur 8 adalah praktek vipassana. Maka 3 hal ini tidak bisa dipisahkan. Bahkan tidak hanya berkaitan dengan
ketika melihat pikiran, mana yang baik, mana yang buruk. Jadi cara kerjanya adalah ketika berkaitan dengan yaitu pikiran, ya dalam contohnya adalah sama sangkapa misalnya, maka seseorang mengetahui bahwa ini adalah pikiran yang buruk, ini adalah pikiran yang baik. Oh, kalau yang buruk-buruk adalah kama sangkapa atau pikiran-pikiran yang berkenaan dengan yaitu kesenangan indera, atau vyapada sangkapa atau vyapada vitaka, pikiran-pikiran buruk yang berkenaan dengan yaitu pikiran-pikiran yang dikuasai kebencian. Kemudian vihingsa sangkapa atau pikiran-pikiran yang berkaitan dengan bukan bisa ahingsa ya, jadi vihingsa artinya pikiran-pikiran yang berkaitan dengan ya keinginan untuk melukai, itu adalah yang buruk. Nah, kemudian tahu juga bahwa oh kalau yang kama sangkapa ditinggalkan kemudian muncul nikama sangkapa, yaitu pikiran-pikiran yang berkenaan dengan meninggalkan kesenangan indera. Itu adalah baik. Kemudian avyabhata sangkapa, pikiran-pikiran berkenaan dengan pikiran yang tidak dikuasai oleh kebencian, tidak dikuasai oleh ketidaksenangan. Dan juga ada avihingsa sangkapa, pikiran-pikiran berkaitan dengan keinginan untuk tidak melukai. Ya, di situ ada cinta kasih, ada kasih sayang. Nah, seseorang yang mampu membedakan ini pikiran yang buruk, ini pikiran yang baik, itu adalah samadhi. Itu adalah pandangan benar, itu adalah kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan yang telah diperoleh dengan mampu menganalisa, dengan mampu membedakan dua hal ini, maka itu adalah harus diimplementasikan, harus diupayakan dalam yaitu kenyataan, dalam usaha. Nah, implementasi, mengaplikasikan atau katakan mempraktikkan pandangan benar yang sudah dimiliki itu adalah sama wayama. Artinya ketika sudah tahu, oh kalau pikiran yang berkaitan dengan kesenangan indera, berkaitan dengan kebencian, berkaitan dengan keinginan untuk melukai adalah buruk, maka mengupayakan agar keburukan-keburukan yang sudah ada itu dilenyapkan. Dan mengupayakan bahwa keburukan-keburukan yang belum ada jangan sampai muncul. Dan ketika tahu bahwa pikiran-pikiran yang berkaitan dengan nikama, meninggalkan kesenangan indera, yang berkaitan dengan cinta kasih avyapada, atau pikiran yang tidak ada keburukan, pikiran yang tidak ada kebencian, atau pikiran-pikiran berkaitan dengan avihingsa, tidak ada keinginan untuk melukai, atau dengan kata lain, pikiran kasih sayang. Dan mengetahui demikian, maka ketika sudah ada dalam batin, seseorang mengupayakan, itu disebut sebagai sama wayama. Nah, pandangan benar ini sebagai guide-nya. Apa yang sudah pemahaman, pandangan yang sudah dimiliki, kemudian diaplikasikan ke dalam praktek yang sesungguhnya. Dan lakukan hal tersebut, mengupayakan hal tersebut dengan penuh perhatian, dengan penuh kewaspadaan, dengan penuh kesadaran. Itu adalah samasati. Bahkan seseorang bisa mempraktikkan sama wayama, bisa kemudian mampu untuk mendeteksi kemunculan pikiran-pikiran buruk yang sudah diketahui melalui pandangan benar, dan juga pikiran-pikiran yang baik yang sudah diketahui melalui pandangan benar, itu semua terjadi kalau ada perhatian, kalau ada sati. Maka di sini perhatian, sati, usaha benar sama wayama atau vayama, dan juga kebijaksanaan atau pandangan benar sama didi tidak bisa dipisahkan. Nah, ini adalah berkaitan dengan pikiran. Bahkan ketika berkaitan dengan misalnya ucapan, juga sama. Harus diingat bahwa apapun yang kita ucapkan itu muncul dari pikiran kita. Sehingga orang yang mengendalikan ucapannya adalah orang yang mengendalikan pikirannya. Lagi-lagi kita kembali kepada pikiran. Nah, maka dalam hal ini, ketika seseorang mengetahui
bahwa berbohong, memfitnah, berkata kasar, berkata hal-hal yang tidak bermanfaat adalah tidak baik, itu adalah pandangan benar. Sementara ketika dia pun tahu bahwa berkata yang benar, berkata yang bermanfaat, berkata yang sesuai dengan waktunya yang tepat, dan berkata dengan landasan cinta kasih, dengan landasan kebijaksanaan adalah kata-kata yang benar, yang bermanfaat, ini juga sebagai pandangan benar. Nah, ketika ada pandangan benar demikian, kemudian seseorang dengan penuh perhatian, dengan penuh kesadaran mendeteksi ke dalam hatinya, ada tidak pikiran-pikiran yang nantinya memunculkan kata-kata yang buruk. Dan ketika ada kata-kata yang buruk yang sudah terucap, seseorang mendeteksi dengan perhatian, tahu, oh, yang saya ucapkan tidak bermanfaat. Yang saya ucapkan ternyata kata kasar, kata-kata fitnah, kata-kata yang sebenarnya adalah kebohongan. Nah, ketika dengan perhatian seseorang mengetahui demikian, maka harus ada usaha. Usaha untuk melenyapkan kata-kata yang tidak baik yang sebenarnya muncul dari pikiran yang tidak terkendali. Nah, kemudian ketika ada kata-kata yang baik, kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang tidak merugikan, yang muncul dari cinta kasih, muncul dari kebijaksanaan, dan itu diucapkan. Nah, dengan perhatian seseorang tahu bahwa dia mengucapkan kata-kata yang bermanfaat. Maka ketika dia tahu, ya dengan upaya yang benar, dia pun juga ya berbahagia di situ, kemudian punya tekad di situ, lain waktu juga akan mengucap, kalaupun berucap, akan mengucapkan hal-hal yang baik. Nah, ini adalah daya upaya benar. Maka ada pandangan benar, ada daya upaya benar, ada perhatian benar. Ada perhatian benar, daya upaya benar yang muncul dari yaitu pandangan benar. Tiga ini tidak bisa dipisahkan. Maka dalam praktek vipassana, atapi, sattima, sampajanya tidak bisa dipisahkan. Harus ada ketekunan yang adalah samavayama, harus ada sattima yang adalah samasati, dan harus ada sampajanya yang adalah samadidi. Nah, selain tiga hal ini, di dalam Mahasatipatthana Sutta juga ada satu hal lain lagi yang juga patut untuk dimunculkan. Yang tidak lain adalah Vinaya Loke Abhijatomanasang. Bahwa seseorang hendaknya dalam praktik meditasi, seseorang juga hendaknya menyingkirkan abhija dan domanasang, menyingkirkan keserakahan abhija dan juga kebencian terhadap apapun di dunia. Nah, di dunia di sini mengacu kepada pancakanda, mengacu kepada 5 gugusan. Jadi dalam praktik meditasi vipassana, seseorang juga harus mengupayakan untuk menyingkirkan suka dan tidak suka dalam sebuah kalimat yang sederhana, suka dan tidak suka, keserakahan dan kebencian terhadap pancakanda, terhadap 5 gugusan. Atau dengan singkatnya adalah terhadap batin dan jasmani. Dalam pengamatan terhadap apapun objek, apapun fenomena yang muncul, nah seseorang diharapkan atau bahkan mengupayakan untuk menyingkirkan suka dan tidak suka terhadap apapun fenomena yang muncul. Nah, ini adalah mengacu kepada keseimbangan batin. Nah, tentu keseimbangan batin demikian yang muncul karena apa? Karena kebijaksanaan. Dan ini yang sebenarnya yang juga minggu lalu juga ya sudah dibahas berkaitan dengan kesadaran pasif. Dalam kesadaran pasif seseorang tidak terseret oleh keserakahan, oleh kesukaan terhadap fenomena yang barangkali itu adalah kebahagiaan, yang menyenangkan, dan juga tidak terseret oleh kebencian atau penolakan terhadap objek-objek yang barangkali tidak menyenangkan. Ya karena tahu bahwa melekati, menggenggam, mengingini itu adalah kotoran batin yang tidak lain adalah keserakahan, sedangkan menolak
Tidak menyukai itu adalah kebencian, dosa. Nah, ketika seseorang dengan penuh kebijaksanaan tahu bahwa menyukai, menolak adalah kotoran batin, ya seseorang menjadi apa? Sekedar memperhatikan. Tidak menolak, tidak juga kemudian menyerakai atau mengingini, hanya sekedar memperhatikan. Dan itu muncul dari sebuah kebijaksanaan. Maka abijak tumanasa, keserakahan dan juga kebencian itu harus dilenyapkan. Nah, tentu dilenyapkan ya dengan atau menggunakan kebijaksanaan. Ya, karena tadi juga ada sampajanya, ya tidak. Jadi ada atapi, ada satima dan juga sampajanya, dan ini juga mengarahkan seseorang untuk menyingkirkan apapun kesenangan dan juga kebencian terhadap batin dan jasmani, atau secara lebih rinci adalah terhadap 5 gugusan. Karena memang tidak ada satupun dari 5 gugusan yang patut untuk dibenci, patut untuk diserakai, patut untuk dilekati, tetapi juga tidak ada alasan seseorang kemudian untuk membencinya, untuk menolaknya. Ya toh sebenarnya tidak ada ya, diri, tidak ada self di dalam 5 gugusan tersebut. Lantas siapa yang membenci, siapa yang menyerakai? Nah, tetapi karena masih ada kecenderungan bahwa ada self, ada diri, maka umumnya seseorang yaitu terombang-ambing oleh suka dan tidak suka. Nah, sehingga seperti yang kemarin juga saya sampaikan dalam Indriya Bawana Sutta, ya ternyata ketika seseorang mengamati objek-objek yang muncul, terutama dari 6 indera, ya, 6 indria, mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, dan juga pikiran, ya di situ akan muncul pikiran senang, tidak senang, dan juga pikiran netral. Nah, kalau seseorang melihat itu semua dengan kebijaksanaan, melihat bahwa apapun pikiran yang muncul, apakah itu senang, tidak senang, dan juga netral, dengan kebijaksanaan, melihatnya sebagai sesuatu yang terbentuk atau terbangun dari berbagai fenomena, melihatnya sebagai kondisi batin yang sebenarnya masih kasar, dan juga melihat bahwa kondisi-kondisi demikian, pikiran senang, tidak senang, dan netral, sebagai kondisi yang kemunculannya bersebab, yang keseluruhannya pada akhirnya membawa kepada pemahaman tidak kekal, penderitaan, dan juga tanpa adanya diri, maka seseorang akan membawa batinnya kepada kondisi batin yang UBK. Kondisi batin yang sifatnya lebih luhur, sifatnya lebih mendamaikan, yaitu adalah UBK, keseimbangan batin. Dan tentu dalam kondisi batin yang seimbang demikian, berdasarkan atau berpijak pada kebijaksanaan, maka kondisi batin demikian yang seimbang tidak akan terseret oleh keserakahan maupun kebencian, oleh suka ataupun tidak suka terhadap objek-objek yang bermunculan. Dan itulah sebenarnya keseimbangan batin UPK yang dimaksud di dalam yaitu Mahasatipadana Sutta di sini dengan kalimat Vinaya Loka Abhija Domanasang. Nah, sehingga di sini ada beberapa kualitas yang harus dimunculkan, yaitu usaha yang benar, kemudian ada perhatian yang benar, ada kebijaksanaan, dan pada akhirnya membawa kepada keseimbangan batin, batin yang seimbang, yang tidak terseret oleh suka ataupun tidak suka terhadap apapun fenomena yang muncul yang terdeteksi oleh batin dalam bermeditasi. Atau dengan kata lain, tidak terseret oleh keserakahan kebencian terhadap batin dan jasmani. Nah, 4 hal ini harus muncul di dalam seseorang bermeditasi. Ya, sampai di sini. Kalau barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan sebelum saya lanjutkan. Ya, terima kasih.